Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat proses pembuatan nasi bol. Kebetulan besok saya ada orderan sebanyak 280 porsi dengan dua menu yang berbeda ya. Untuk menu pertama ada paket beef ladai. Yang keduanya ada paket ayam dicari. Jadi seperti biasa, setiap ada orderan masuk itu pasti saya tulis di kertas dan saya tempel di sini ya. Jadi supaya semua tim saya itu tahu ada berapa orderan yang masuk untuk besok dan menunya apa aja yang harus disiapkan. Jadi untuk orderan besok ada 155 ke titik pengantaran pertama di daerah Bandara Soekarno-Hatta ya. Kemudian titik kedua ada di Sleepy. Untuk menu-menunya yang dipesan itu untuk yang di Bandara Soekarno-Hatta pesan nasi putih, sapi teriyaki atau beef teriyaki, terus ikan dori asam manis, capcay goreng, lumpia ayam, sambal sama kerupuk dan buahnya pisang. Kemudian untuk di Sleepy itu ada pesanannya menu sama yang menu 2, ada beef teriyaki juga, dori asam manis, capcay dan lain-lain. Dan menu ketiga yaitu nasi putih ayam rica-rica, udang saus padang, tumis buncis wortel, sate telur puyuh, ada sambal, kerupuk, tapi dia mintanya pakai puding ya. Jadi setiap orderannya sudah masuk, maka tim dapur akan meminta barang di form ya. Formnya seperti ini. Jadi apa aja nanti kebutuhannya ditulis, apa aja dari stok yang nggak ada ya, stok yang kosong ditulis, kemudian dikasih ke saya. Kemudian saya langsung cek juga apa aja yang kira-kira stoknya benar-benar kosong atau mungkin stoknya masih ada. Setelah cek, baru saya kasihkan ke tim yang bagian belanja ya. Karena kita kebetulan belanjanya setiap hari di pasar malam, jadi di pasar induk lebih dekat dari tempat saya, jadi gampang ya. Dan ini form ordernya ya dari yang saya kasih sebelumnya, yang belanja ini ada. Kemudian saya cek barang-barangnya yang sudah dibelanjain sama cek bon-bonnya ya. Jadi pastikan semuanya itu ada bon, jadi nanti kita lebih gampang di dalam memilih. Setelah kita cek semuanya benar, jangan lupa juga buat siapa yang menerima, karena kan saya tidak mungkin siapa yang menerima. Jadi jika saya nggak ada, orang lain menerima dan wajib pada tangan di sini ya. Yang pemesanan juga, pembeliannya juga. Jadi setelah barang-barangnya dicek semua sama kepala dapur, kemudian dibagi-bagi ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kepala dapurnya memberi instruksi kepada anak buahnya tentang cara pemotongannya, terus kemudian juga menu yang akan dimasak. Misalnya menu besok ada capcay, maka potongan capcay seperti ini. Dia diajarkan kepada helper-helpernya. Terus dagingnya juga dipotong-potong, potongnya seperti apa, itu kepala dapur yang bertanggung jawab semuanya, termasuk hitung costing juga ya. Hitung costing, pemakaian barang, itu semuanya tanggung jawab dari kepala dapur. Jadi helper-helpernya cuma mengikuti arahan daripada kepala dapur. Jadi seperti biasa di malam hari itu kita prepare sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam kita stop dan kita istirahat semuanya. Saat ini di dapur Michi ada 10 orang ya, 10 orang karyawan dengan 3 koki dan 7 helper. Karena memang sekarang lagi orderannya nggak begitu banyak, biasanya itu orderannya di atas 500. Cuman mungkin karena sekarang lagi pandemi seperti ini ya, jadi orderannya menurun sangat drastis karena beberapa kantor memang masih WFH ya atau work from home ya. Jadi di dapur itu nanti masing-masing dibagi tugas.
ada yang masak satu menu ini atau menu lainnya kayak gitu. Jadi pas pagi hari nanti masing-masing sudah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan di malam hari itu yang di prepare biasanya sambal, itu pasti prepare-nya di malam hari. Kemudian bumbu-bumbu juga kita prepare-nya di malam hari semua ya. Jadi kayak ini sekarang ini lagi bikin bumbu rica, disiapin di malam hari, kita masak dulu, kita matengin dulu. Jadi pas begitu pagi kita tinggal membumbuin aja. Kita masaknya misalnya ayam rica-rica, kita tinggal goreng ayam terus kemudian dibumbuin. Ya, ini namanya Alvan ya, Chef Alvan. Dia juga ada channel YouTube, jadi di sela-sela kesibukannya dia itu sambil nge-YouTube juga ya. Nanti teman-teman boleh juga subscribe channelnya Alvan. Halo Alvan. Ya, nama channelnya itu Alvan Channel. Jadi di Alvan Channel itu membahas masalah masakan juga, resep-resep masakan juga. Jadi di sela-sela kesibukannya dia sebagai koki, dia juga disempetin buat ngevlog ya. Alvan ini sudah lumayan hebat karena memang bergabung sama saya di Dapur Michi sudah sangat lama ya, sekitar 6 tahun. Sudah menguasai banyak masakan, baik masakan Indonesia maupun masakan Chinese atau Western. Ini proses marinasi ya, karena besok menunya ada beef teriyaki. Jadi di malam hari kita marinasi dulu dagingnya, kita bumbuin, baru kita masukin ke freezer. Jadi pagi-pagi tidak begitu beku ya, karena kan waktunya tidak terlalu lama. Jadi bumbunya benar-benar meresap ke dalam dagingnya, karena sudah kita marinasi semalaman. Terus biasanya kita itu prepare sampai jam 10, kadang juga sampai lebih ya. Kalau misalnya yang perlu di prepare itu banyak, maka kita benar-benar maksimalin, karena kalau pagi-pagi semua itu nggak bakal kepegang, nggak bakal keburu. Besok cuman masakannya cuman ada 2 menu paket berarti 8 masakan. Biasanya saya ada pesanan 4 paket menu yang berbeda, itu kan berarti kan ada 16 masakan. Makanya benar-benar harus prepare sampai benar-benar maksimal, dan harus dijadwal siapa saja yang masak, karena di saya ada 3 koki ya. Jadi masing-masing di malam hari sudah dibagi sama saya siapa aja yang masak. Jadi pas pagi-pagi mereka masing-masing ada tanggung jawabnya, masakan apa yang harus dikerjakan. Oke, sekarang sudah jam 10:10 ya, waktunya istirahat. Ini udah lewat 10 menit. Biasanya jam 10 sudah istirahat. Tapi sebelumnya kita biasanya bungkus sambal dulu ya buat pagi-pagi, karena kalau pagi-pagi ngebungkus sambal kadang nggak keburu. Jadi sambalnya kita bungkus, ketika sudah dingin pakai bungkus kayak gini. Jam 10:15 selesai. Oke, sampai ketemu dulu di esok hari ya. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, setelah semalam kita prepare, kita start mulai kerja hari ini jam 6 pagi ya. Jam 6 kita udah mulai start. Untuk langkah pertama yaitu kita gelar dulu seperti ini ya. Ini dalam satu gelaran muat 220. Jadi nanti ada sedikit lagi sisanya, itu digelar untuk yang kedua kali. Ya, mari kita lihat bagaimana cara masaknya ya, cara proses pengerjaannya untuk pesanan hari ini. Yuk kita sama-sama lihat. Ya, jadi seperti biasa masing-masing koki di pagi hari mengerjakan tugasnya ya. Jadi setelah yang malam kita prepare dan kita bagi apa saja yang harus mereka lakukan,
pas di pagi hari mereka langsung mengerjakan tugasnya. Biasanya yang dimasak itu yang dari yang lauk utama dulu ya, yang berbahan, yang masaknya lama, proses masaknya lama. Terus ini juga proses pembuatan lumpianya ya. Jadi untuk isiannya kita biasanya bikinnya malam, terus di pagi hari kita baru dibikin kayak gini, digulung-gulung. Untuk proses masaknya itu kita harus ada triknya juga. Jadi untuk sayur kita masak terakhir, kemudian ayam atau daging kita masak di awal. Nah, ini adalah saus asam manis. Saus asam manisnya kita bungkus pakai itu ya. Ini lauk yang sudah matang, ada lumpia ayam, terus ada udang saus padang, terus ada satu lagi yang sudah matang, ini ya, telur kecap. Telur kecapnya sebagai pendamping menggunakan telur puyuh. Dan ini juga sudah matang. Ini buncis wortel, tumis buncis wortelnya kelihatan sangat cantik ya, karena sebelum dimasak kita blanch dulu atau kita rebus dulu supaya penampilannya cantik seperti ini. Jadi warnanya keluar tetapi teksturnya sudah matang, tidak alot atau tidak keras. Ini berlaku buat semua sayuran ya. Ketika kita masak banyak itu tipsnya itu kita rebus dulu. Jadi kita blanch dulu. Untuk merebusnya kita mulai dari yang keras seperti wortel, baru kemudian disusul sama sayuran-sayuran lainnya. Hasilnya akan sangat bagus dan sangat cantik. Ini juga telur kecapnya kita bikinnya dari semalam, jadi warnanya lebih gelap, lebih cantik. Ini udah siap juga, ada beef teriyaki, terus kemudian dori asam manis. Jadi ikan dorinya kita goreng, nanti terpisah ya, sausnya dipisah supaya tidak lembek pas dikonsumsi sama customer. Dan ini ada ayam rica-rica kemangi ya, sudah matang juga, siap di plating. Terus kemudian ini ada capcay. Capcaynya juga penampilannya juga cantik ya. Sayurnya kelihatan segar semua karena sebelum dimasak kita blend dulu. Oke, kita lanjut ke proses plating ya, atau proses pengemasan makanan. Jadi masing-masing memegang satu menu ya, supaya nanti dari gramasinya itu tetap sama. Jadi ketika dia sudah membagi daging ukuran segitu, pasti di box-box berikutnya juga akan kurang lebih seperti itu ya, jadi tidak perlu ditimbang lagi. Kemudian setelah selesai kita kasih plastik alas 20x20, kemudian di atasnya ditaruhin sendok ya, sendok, terus nanti ada buah, terus kerupuk, baru ditutup. Ini yang sudah selesai ditutup, tinggal dimasukkan ke dalam plastik. Dulu pernah diikat ya pakai tali rafia, cuman ketika kita antar ke tempat yang terbuka itu kita takut makanan terkontaminasi dengan kotoran atau dengan bau-bau yang di sekitarnya. Makanya sekarang kita plastikin ya. Jadi masing-masing kita plastikin per 10 box kita masukkan ke dalam satu plastik.
Selesai sudah untuk pesanan hari ini ya, sebanyak 280 packs, harga 35.000. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya, dari proses awal sampai akhir. Ini Pak sopir, Pak driver, Pak Rahman namanya. Dan dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan komen ya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan masalah catering atau masalah apa, silahkan tinggalkan jejaknya di pesan komentar. Sampai ketemu di video berikutnya, dan salam sukses buat kita semua.